Oke, baik, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan tipografi. Kali ini kita masuk di pertemuan kelima. Baik, sebelum kita melanjutkan materi, kita evaluasi terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian tipografi. Kemudian sudah membahas tentang kesimpulan dari definisi tipografi ya. Selanjutnya kita juga sudah membahas tentang sejarah tipografi. Jadi teman-teman sudah tahu tulisan zaman dahulu bentuknya piktograf ya, berupa gambar. Kemudian disederhanakan ke dalam bentuk teks sehingga berkembang salah satunya dalam bentuk alfabet. Ya, alfabet yang menjadi huruf atau font universal yang banyak digunakan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kemudian dilanjutkan, kita juga sudah membahas tipografi menurut para ahli. Ya, dari Danton Siehombing, Roy Brewer, Dendi Sudiana, Stanley Marison, Manuel Tipografik ya dari buku ini. Kemudian kita juga sudah membahas jenis tipografi. Nah, kemarin kita sudah membahas serif dan sans serif ya, betul ya. Nah, sekarang kita membahas jenis tipografi yang selanjutnya. Nah, akan sedikit saya ulang dulu. Jadi jenis font yang pertama adalah font serif. Ya, font serif adalah font yang memiliki lengan dan kaki. Di sini kita bisa mengetahui ciri-ciri bentuk serif, memiliki lengan dan kaki. Font ini cocok sekali digunakan untuk media-media cetak yang memiliki ukuran relatif kecil atau sedang. Bukan untuk reklame dalam ukuran yang besar atau raksasa. Ya, karena sifat dari kakinya ini mempermudah pembaca untuk membaca dalam jumlah teks yang sangat banyak dan padat. Seperti pada novel dan majalah, misalkan. Ya, jadi ini digunakan untuk tulisan yang relatif kecil. Kemudian ada juga Egyptian ya. Dan juga sans serif. Nah, sans serif adalah huruf yang tidak memiliki lengan dan kaki. Ya, tarikannya lebih tegas, kadang beberapa ada yang bold. Nah, ini cocok untuk ukuran yang besar, untuk titel, ya, untuk reklame dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba membahas tentang kategori yang lain. Ya, di sini kita membahas jenis script. Nah, ini contoh tampilan dari font tipe script. Ya, teman-teman ya, perhatikan ya. Nah, jenis satu ini dianggap mirip dengan tulisan tangan yang dibuat secara tradisional atau langsung. Tujuannya untuk memperoleh kesan lebih estetik dari sebuah karya visual, sehingga lebih menarik dibaca. Secara umum, tampilannya seperti tulisan tegak bersambung dengan variasi tebal tipis pada setiap hurufnya. Jarang digunakan pada tulisan panjang karena memang cukup menyulitkan jika dibaca. Jenis script sering digunakan pada tulisan pendek sehingga memberikan kesan tersendiri. Ya, contohnya dipakai dalam membuat judul sertifikat yang dibuat lebih besar di bagian atas. Nah, jadi kalau script ini, teman-teman ya, memang font yang dirancang seperti tulisan bersambung. Ya, tapi dalam teorinya pembuatannya ini fontnya dibuat satu persatu ya. Tetapi harus dibuat sepresisi mungkin sehingga saat diketik terkesan dia menyambung. Padahal setiap hurufnya ini terpisah. Biasanya di sini spasinya tidak bisa diedit ya, jenis font yang seperti ini ya. Nah, jadi ini kalau misalkan tulisannya terlalu panjang seperti misalkan novel menggunakan font ini, justru nggak cocok teman-teman. Orang bacanya pasti akan pusing. Nah, coba kalian bayangkan, kalian punya nggak pengalaman kira-kira
Font ini digunakan pada media apa lagi selain untuk sertifikat? Coba dipikir sejenak sambil diresapi. Ya, jadi contoh lain adalah pada undangan pernikahan. Dan tidak semua teksnya menggunakan tipe script ya, teman-teman ya. Jadi dia sifatnya seperti title ya, tetapi bukan seperti pada fungsi reklame advertising. Jadi berbeda. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh dari font script di sini. Nah, jadi memang dia terbatas penggunaannya. Coba kita cari lagi jenis font script yang lain. Script font. Nah, ini banyak sekali ya. Tipe font script seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat ada hand script font, monopola script font, new script font, Indonesian script font, ada the brand script font. Ini ya, teman-teman ya. Tahu free script font. Nah, jadi teman-teman bisa bereksperimen menghafal tipe-tipe font tipe script. Jadi cirinya dia seperti tulisan tegak bersambung atau tulisan Latin. Seperti ini ya. Silakan nanti teman-teman bisa bereksperimen mencari font-font dengan tipe seperti ini. Ya, ada banyak sekali ya. Nah, setelah ini kita akan membahas 3 tipe font yang sebenarnya asal-usulnya hanya 3 tipe ya untuk font ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, jadi itulah tipe font script seperti tulisan Latin dan tidak dirancang untuk tulisan yang banyak dan padat. Jadi dia sifatnya untuk judul, titel atau kalimat atau kata-kata yang penting, tetapi memiliki nilai elegan. Ya, seperti pernikahan, sertifikat itu adalah suatu nilai yang elegan dan memberikan kesan sakral ya di situ ya, kesan penting, kesan berharga. Nah, sesuai dengan font digunakan font script, tipe script. Selanjutnya kita membahas font tipe dekoratif. Nah, di sini teman-teman bisa melihat salah satu contohnya. Perhatikan dulu. Nah, bedakan dengan font script. Jadi yang namanya dekoratif itu memang khas seperti zaman postmodern. Ya, dia lebih berlekuk-lekuk, memiliki kurva yang beragam seperti ini, teman-teman. Dan bukan tipe huruf tegak bersambung. Jadi bisa dibilang ada sedikit unsur lengan dan kaki di sini, tapi dia bukan masuk tipe serif. Ya, sangat-sangat dekoratif, menyerupai kontur atau kurva pada flora ya, pada tumbuhan. Nah, jadi pada era tradisional, pada postmodern ya, sulur-sulur seperti ini yang menyerupai flora, menyerupai tanaman, tumbuhan, itu sangat menjadi suatu gaya yang elegan, yang khas, yang populer di kala itu. Nah, perhatikan perbedaannya dibandingkan dengan script. Nah, ini jelas ya. Script memang benar-benar seperti tulisan tangan. Nah, pada
pada zaman dulu ya teman-teman ya, sebelum ditemukan komputer, nah ini ditulis dengan menggunakan tangan ya, secara tradisional atau manual ya. Jadi ini teman-teman bisa melihat betapa susahnya kalau zaman dahulu belum ada komputer, di mana ukuran tiap fontnya harus sama persis, bentuknya juga harus sama persis. Nah itu harus menggunakan grid ya, cara menggambarnya harus menggunakan grid. Ini sangat susah bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan komputer ya. Saya pribadi pun kalau menggunakan metode tradisional juga akan sangat kewalahan ya, tidak akan mungkin membuat font dengan cepat. Nah, sekarang industri sudah menuntut semuanya harus serba cepat. Jadi tidak mungkin kita membuat metode ini secara tradisional. Kalau ada yang cepat, kenapa harus pilih cara yang lama? Kecuali kalau memang disesuaikan kebutuhan ya, misalkan harus menggunakan media airbrush. Ya, nah mau nggak mau kita harus menggunakan metode tradisional di situ. Coba kita bedah dulu pengertian dekoratif. Jenis tipografi lainnya yaitu dekoratif yang menyediakan banyak pilihan variasi huruf. Meskipun ada banyak, namun semua memiliki perbedaan mendasar satu sama lain, sehingga lebih mudah ditangkap pembaca. Cirinya memiliki ornamental tinggi, sehingga sangat cocok dipakai untuk tagline atau judul. Tidak cocok dipakai untuk teks karena sulit terbaca. Contohnya seperti Walt Disney, Birthday Font, dan lainnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini perbedaannya. Jadi dia justru malah lebih spesifik lagi. Bukan seperti script ya, tetapi memang hanya untuk titel dan seperti logo pada logo yang berjenis font ya, logo type ya, bukan logogram. Nah, di sini teman-teman bisa melihat seperti Walt Disney dan Birthday Font. Teman-teman bisa melihat, kita coba cari ya. Dekoratif font salah satunya Birthday Font. Kalau Disney sering kalian lihat ya di sini ya. Kalau Birthday, kita coba cari Birthday Font. Nah, ini termasuk jenis dekoratif. Nah, seperti ini ya, yang ini ya. Sini, teman-teman bisa melihat jenisnya. Ada banyak sekali ya. Birthday Font. Yang ini ya. Kemudian Walt Disney Font. Nah, ini sudah ada fontnya. Seperti ini ya, teman-teman. Ini termasuk dekoratif. Kemudian kita cek jenis decorative fonts. Kira-kira font apa saja yang merupakan font dekoratif? Ada banyak sekali ya. Teman-teman bisa melihat di sini. Decorative font. Kalau kita bicara tentang sulur ya, dekoratif fontnya.
Sepertinya sulur-sulur itu juga ada khusus ada unsur tradisi di Indonesia. Nah, Indonesia itu juga suka motif yang memiliki dekoratif yang tradisionalnya ya di Indonesia, terutama di Jawa. Nah, itu kelihatan banyak sekali motif-motif yang menggunakan sulur atau media atau tarikan garis kurva yang seperti flora. Ya, seperti pada batik itu teman-teman bisa sering melihat ada unsur tarikan serupa dengan flora di situ. Ya, serupa dengan tanaman. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengenal ya berbagai font dekoratif. Nah, ini era postmodern. Histeria, font histeria. Nah, jadi itu ya. Coba kita lihat lagi contoh yang lain. Sini teman-teman bisa melihat berbagai jenis font dekoratif. Ya. Oke, silakan dipahami dulu. Nah, yang terakhir adalah jenis fantasi. Ya. Jenis terakhir yaitu pengembangan dari berbagai jenis yang sudah ada dengan tambahan garis-garis dekoratif. Biasanya kategori fantasi atau miscellaneous ya sering dikatakan sebagai fantasi font dan pada umumnya dipakai pada desain khususnya imajinasi. Untuk lebih mudah memahami, contohnya biasanya digunakan pada komik maupun produk yang targetnya anak-anak karena kesan yang ditimbulkan lebih ke unik dan lucu sehingga mampu merebut perhatian. Nah, di sini teman-teman kita sudah bahas kemarin ya jenis dari font itu asalnya hanya sebenarnya 3 ya. Nah, bisa saja skrip dan dekorasi masuknya ke fantasi. Tapi rasanya beberapa literatur ya menyampaikan kalau skrip dan dekoratif itu bisa dianggap tipe yang khusus ya. Nah, tetapi kita bisa dengan memahami 3 perbedaan font ini ya, kita bisa membedakan fungsi dan tujuan dari setiap jenis font, baik serif, sans serif, dan fantasi. Font fantasi ciri-cirinya dia memang diciptakan satu khusus untuk satu konsep ya, diciptakan satu khusus untuk satu konsep. Jadi dia memang keluar dari kategori script dekoratif, keluar dari kategori serif dan sans serif. Saya akan beri contoh seperti ini ya. Kita bisa membuat font fantasi. Nah, ini sekedar contoh ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini ya. Kita bisa membuat font sendiri misalkan ya. Sehingga masuk ke kategori fantasi juga. Karena nggak ada ya font yang seperti ini yang ditulis untuk titel untuk sebagainya hanya berlaku untuk satu karya aja. Bisa juga untuk
sound effect pada sebuah halaman komik. Nah, misalkan seperti ini ya teman-teman ya, bisa digunakan. Nah, ini untuk sound effect. Ya, ini salah satu jenis font fantasi. Perhatikan. Nah, ini salah satu karya saya, teman-teman. Silahkan dikoleksi. Ya, bisa di-follow Instagram yang ada di sisi bawah kiri monitor. Kalau ingin melihat karya-karya saya. Nah, ini salah satu contoh font fantasi. Terus mana lagi nih? Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Kita juga bisa cek namanya melalui program Photoshop ya. Mana aja tipe font yang menggunakan teknik tipe fantasi. Saya coba ketik dulu. Saya buat kapital ya huruf teksnya ya. Coba saya beri kalimat ultimate glad misalkan. Nah, seperti ini. Kita akan bedakan jenis font satu dengan yang lain. Nah, coba sambil ditebak ya teman-teman ya, mana yang merupakan tipe font fantasi. Saya atur spasinya. Saya sedikit perkecil. Oke. Coba kita pilih dari font yang ini. Nah, ini. Ini juga ada termasuk dari font fantasi karena memang di luar di kategori serif dan sans serif. Jadi font ini segmented banget ya fungsinya ya. Hanya konsep-konsep tertentu yang bisa menggunakan font ini. Nah, ciri-ciri dari font fantasi memang dia segmented sekali, tidak bisa digunakan dalam banyak konsep. Khusus, lebih khusus ya. Zanzibar tadi namanya fontnya ya. Kemudian ada lagi di sini. Nah, ini bisa masuk dekoratif atau script ya, lebih ke script ya. Nah, ini dekoratif juga bisa. Dekoratif. Nah, ini juga bisa masuk ke fantasi. Nama fontnya adalah Viner Hand. Nah, ini juga. Ini adalah Umberto. Fantasi ya. Ini juga fantasi, 12 tone. Ini juga 12 tone fish.
Ada lagi jenis font yang lain. Saya sedikit perkecil fontnya biar terbaca semuanya. Saya enter, perbesar lagi. Nah, ini juga bisa dianggap fantasi. Nama fontnya Terminal. Tempus bisa dianggap huruf fantasi juga. Nah, ini juga sama. Nah, apalagi ini ya, Stone Block. Nah, ini juga sama teman-teman. Ini fantasi. Space Tag. Ada Snap. Ultimate Clad. Nah, ini kelihatan jadi seperti sedikit anak-anak ya, tema anak-anak. Nah, ini juga sama. Small font. Sketsa Ramadan. Ada font dengan nama Sketsa Ramadan. Ada stiker, ini bukan. Nah, ini juga fantasi, Single Fighter. Ada Showcard Gothic. Teman-teman bisa melihat di sini. Ya, jenis font fantasi. Oke, bisa dipahami teman-teman? Silakan dicerna dulu materinya. Nah, sambil ditebak ya, kira-kira ini font apa ya? Apakah fantasi? Apakah tipe yang lain? Nah, ini juga termasuk tipe fantasi ya, teman-teman ya. Ramadan. Banyak sekali karena saya sering bikin sound effect pada komik ya. Jadi saya banyak mendownload font-font fantasi ya. Nah, kurang lebih itu teman-teman materi kali ini. Nah, ini semoga bermanfaat. Silakan bagi teman-teman yang bertanya, sudah saya sematkan kontak WhatsApp di jadwal seakat kalian. Ya, kita sudah membahas dari definisi dan jenis font. Ya, jadi tujuannya setelah menghafalkan atau memahami 3 jenis font dasar ya, ada serif, sans serif dan fantasi, kita bisa menempatkan kapan kita menggunakan font-font tipe tersebut. Ya, kalau kita membuat poster advertising, jenis font apa yang kita buat? Membuat judul film, font apa yang kita buat? Ya, misalkan film, oh ternyata film bisa dalam konsep tertentu bisa kita gunakan font fantasi atau font sans serif. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita nanti akan lebih banyak bereksperimen ya saat mulai praktek ya, kita akan coba mengaplikasikan font dalam berbagai jenis karya desain.
Oke, mungkin kali ini cukup ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengoleksi karya saya, komik saya, bisa kalian follow Instagram Ultimate Glad atau subscribe channel Ayub Nurmana. Ya, bukan channel YouTube yang sedang digunakan ini ya. Kalian bisa search lagi pada YouTube ya, channel Ayub Nurmana dan follow Ultimate Glad. Ya, banyak karya-karya gratis dan tolong dukung dengan subscribe dan follow. Ya, jangan lupa subscribe channel Ayub Nurmana, tekan subscribe dan tombol lonceng. Kemudian follow juga halaman karya pribadi saya @ultimate_glad. Jadi itu aja teman-teman, semoga berkah ilmunya, semoga saya selalu, semoga bermanfaat ilmunya, semoga kalian menjadi para desainer yang memiliki nilai lebih, membuat karya bukan hanya untuk profit, tetapi memberikan manfaat untuk banyak orang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.